Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak semua, nama saya Fatih Syuhada. Kita kembali lagi, welcome to my YouTube channel. Tentunya, kalau kita akan bertemu di YouTube saya, berarti kita akan belajar tentang matematika. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang apa yuk? Ya, seperti yang sudah tayang di layar ya, tentang logaritma. Apa itu logaritma dan lain-lainnya akan kita bahas hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, doa sebelum belajar dan doa pembuka hati. Wahid Isnain Salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ومنهاجا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Baik anak-anakku, semoga dengan kita berdoa kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu dan tentunya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kalam, kita akan membahas tentang logaritma. Lanjutan dari materi kemarin. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang eksponen ya. Eksponen itu apa sih? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan 2 pangkat sesuatu terus sama dengan 8 misalkan. Nah, maka gimana? Nah, karena itulah akhirnya hadirlah logaritma sebagai penemu solusi tersebut. Mungkin pekan lalu sudah kita pelajari ya terkait logaritma, dasar-dasarnya seperti apa. Jadi secara definisi dasarnya, logaritma itu adalah suatu inverse. Apa tuh inverse? Inverse itu kebalikan. Kebalikan dari sebuah pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Contoh, 2 pangkat sesuatu sama dengan 8. Maka kita bisa mencari pangkat dari 2 ini dengan logaritma. Bagaimana? Nanti kita pelajari. Mungkin kemarin sedikit-sedikit sudah. Jadi intinya dengan mempelajari logaritma ini tentunya kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, ini selanjutnya adalah bentuk umumnya. Bentuk umum logaritma adalah seperti ini. Jika A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Dibaca A log B sama dengan C atau basis A logaritma B adalah C. Dalam penulisan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman bertemu dengan penulisan yang seperti ini, jangan kaget.
Karena ada yang menulisnya seperti itu, ada yang menulisnya seperti ini. Nah, ini sama aja. Mau penulisannya seperti ini kah? Atau mau penulisannya yang seperti ini kah? Dalam prakteknya sama saja. Namun, saya mengambil yang umum yang seperti ini. Umumnya di pelajaran matematika SMA, penulisan logaritma adalah seperti ini. Jadi, kita ikuti saja penulisannya seperti itu. Nah, jadi kalau ada A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Atau basis A, logaritma B sama dengan C adalah C. Maksudnya apa? Ketika tadi 2 pangkat sesuatu sama dengan 8, maka kita bisa cari dengan 2 log 8 sama dengan sesuatu. Oke? Jadi kalau 2 pangkat sesuatu kita nggak tahu nih sama dengan 8, maka kita bisa cari 2 log 8 sama dengan sesuatu. Oke, sampai sini insya Allah mudah-mudahan paham karena kemarin sudah kita praktek juga dengan beberapa contoh soal. Nah, dalam logaritma pun sama seperti eksponen kemarin, kita punya beberapa sifat-sifat yang mungkin harus kita sama-sama patuhi bersama. Yang harus kita jalankan dan tentunya ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, guys, jadi tunggu apa lagi kita perhatikan. Total sifat-sifat ini ada 11 sifat. Dan kalau kuncinya jangan dihafal. Karena kalau dihafal, nggak akan hafal-hafal. Karena saya pun menghafal tidak hafal-hafal. Gitu kan. Ya, mungkin ya karena udah sering jadinya hafal. Tapi kuncinya bukan dihafal, tapi difahamkan. Karena saya menjadi hafal karena saya paham. Sama kayak gini. Kayak teman-teman belajar surat Al-Fatihah. Kenapa sampai hari ini teman-teman hafal surat Al-Fatihah? Karena dipraktekkan terus. Gitu kan ya. Kenapa teman-teman bisa menulis huruf A dengan rajin? Karena ya dipraktekkan. Gitu loh. Artinya sifat-sifat ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang sulit ketika kita mempraktekkan hal itu. Gitu loh. Jadi jangan dibawa stres, jangan terlalu dibawa santai juga. Kalem-kalem aja di tengah-tengah. Stres nggak usah, puyeng nggak usah, tapi santai aja. Next. Nah, yang pertama adalah sifat Yang pertama adalah sifat A log 1 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti kita belajar eksponen kemarin, ada sifat A pangkat 0 sama dengan 1 ya? Ya, apapun dipangkatkan 0, wujudnya hasilnya adalah 1. Kalau teman-teman tonton video saya sebelumnya, pasti tahu hal ini. Jadi A pangkat 0 adalah 1. Maka karena tadi gimana? A pangkat C sama dengan B. A log B sama dengan C. Berarti A log 1 sama dengan 0. Maka turunan sifat 1 dari A log 1 sama dengan 0 adalah berasal dari sifat eksponen yang menyatakan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Oke. Jadi ini hanya teori awal. Gampangnya sifat pertama ya? Gampang. Sifat kedua. Nah, sifat kedua juga masih sangat amat gampang. Ingat sifat kedua itu adalah A log A sama dengan 1. Ingat saya pernah bilang bahwa sesuatu bilangan eksponen apabila dipangkatkan 1, hasilnya angka itu sendiri. 1000 pangkat 1, 1000. 10 pangkat 10, 1, 10. Dan seterusnya. Artinya, ketika ada suatu bilangan A dipangkatkan 1, ya kita sama dengan A. Gitu. Maka lahirlah sifat A log. Kan? A pangkat C sama dengan B kan? A log B sama dengan C. Berarti A log A sama dengan 1. Jadi karena kita punya sifat eksponen tadi, di mana A pangkat 1 sama dengan A, maka A log A juga sama dengan 1. Oke? Udah ya, gampang banget deh. Sifat ketiga. Sifat ketiga itu ada A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Konsepnya, basisnya sama-sama A. Tapi bilangan logaritmanya beda. Yang satu B, yang satu C. Oke, coba kita cek. Ada contoh soal saya berikan 2 log 8 plus 2 log 16. Ingat, sama-sama 2 depannya. Tapi bedanya di sini log 8, di sini log 16.
kalau beda gimana? Nggak bisa dihitung. Gitu lah. Nggak bisa kita kalkulasikan dengan cara seperti ini. Nggak bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, 2 log 8 plus 2 log 16. Kalau kita jabarkan dengan cara normal, tanpa menggunakan sifat ini, kita ketahui 2 log 8 itu berapa sih? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, kan konsepnya. 2 log 8 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Berapa kira-kira? 3 kan? Ya kan? 3. Dan 2 log 16 berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. Gitu loh. Jadi 3 plus 4 sama dengan 7. Nih, kurang rata dikit. Nah, 3 plus 4 sama dengan 7. Maka 2 log 8. Nah, sekarang coba kita cari A log B kali C. 2 log 8 kali 16. Nah, 8 kali 16 berapa? 128. 2 log 128 berapa sih? 2 pangkat berapa yang hasil 128? Pangkat 7. Maka hasilnya sama dengan 7. Oke, berarti karena sama-sama hasilnya sama dengan 7, berarti kita bisa simpulkan A log B plus A log C nilainya sama dengan A log B dikali C. Maka ketika kamu nanti bertemu soal 2 log 8 plus 2 log 16, nggak usah pikir panjang, langsung aja 2 log 8 kali 16. Gitu loh. Kalau memang soalnya perlu diubah, kita bisa ubah ke bentuk seperti ini. Hasilnya sama dengan 2 log 128 sama dengan 7. Nah, sifat ini sebenarnya merupakan turunan daripada sifat eksponen yang kalau pangkatnya bilangan sama tapi pangkatnya beda dan dikali. Bilangan sama, pangkatnya beda tapi dikali, pangkatnya dijumlah kan? Sama dengan 7. Nah, ini sama. Ini turunan dari sifat eksponen seperti ini menghasilkan sifat logaritma seperti ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau belum paham, sekali lagi bisa ditanyakan nanti di grup chat WhatsApp. Tapi kalau memang sudah paham, alhamdulillah. Kalau memang butuh catat, silahkan di pause videonya per beberapa menit, gitu kan. Saya jelaskan pause, dan seterusnya. Oke, lanjut ke sifat-sifat logaritma yang keempat, yaitu, nah kalau tadi penjumlahannya, sekarang pengurangan. Ya kan? Sama kayak kita punya sifat eksponen tadi perkalian, ini pembagian. Gitu ya, sama. Itu turunannya dari sana. Nah, kita pengen cek kalau 2 log 16 min 2 log 8 gimana? Ini kita punya 2 log 16 itu 4, 2 log 8 itu 3. Maka 4 kurang 3 sama dengan 1. Kita cek juga nilai A log B per C. 2 log 16 per 8. 16 per 8 berapa sih? 2 kan ya? 2 log 2, 1. Jadi karena sama dengan 1, sama-sama dengan 1, maksud saya, kelibet saya ngomongnya. Maka nilai daripada A log B min A log C itu senilai atau sama dengan A log B per C. Sehingga nanti ketika kita bertemu soal selanjutnya, kalau 2 log 16 min 2 log 8 bisa kita ubah langsung jadi 2 log 16 per 8. 16 per 8 berapa sih? 2. 2 log 2, 1. Seperti itu. Nilainya sama. Sifat kelima. Sifat kelima ini adalah A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. M per N kali A log B. Oke. Jadi, saya coba contohkan, misalkan kita punya 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6. Ini kebetulan nilai A dan B-nya sama. Saya samakan. Padahal bisa juga beda sih ya. Tapi ini kebetulan saya samakan. Oke. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa sih? Sama dengan 8 ya. 2 pangkat 6 berapa sih? 64. 8 log 64 sama dengan 2. Nah, coba sekarang kita lihat tadi M per N. M-nya kan yang ini 6 nih. N-nya 3 kan? 6 per 3 kali 2 log 2. A log B. A log B-nya 2 log 2. 2 log 2-nya 1. 6 per 3-nya 2. 2 kali 1, 2. Artinya, nilai A pangkat N log B pangkat M itu senilai dengan M per N A log B. Ya, teman-teman, kalau bingung-bingung, ini hanya pemahaman teori dari sini sampai sini. Pokoknya setiap jadi itu baru yang konsep utamanya. Kalau pemahaman teorinya, saya lebih menekankan kepada supaya teman-teman paham logikanya dari mana. Tapi kalau masalah untuk
Jadi aslinya seperti apa? Aslinya itu ya ininya doang nih. Setelah kalimat jadi, yang ini juga kan. Kenapa nih? Ya, biasa Bung. Agak sedikit telolet sepertinya. Ya, ada apa ini? Ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, setelah jadi, nah ini baru konsep utamanya. Ini pemahaman teori, ini jadi itu baru konsep utama. Ini pun juga jadi baru konsep utama. Dan seterusnya. Nah, balik lagi ke sifat tadi, berarti karena nilainya sudah sama-sama kita udah tahu, oh ternyata senilai ya. Kenapa ya, mereka bisa sama dengan A pangkat N log B pangkat M bisa jadi AM per N A log B dari sini. Maka ketika kita punya soal selanjutnya ada 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6, kita langsung ubah. Yang di sini jadi per atas, yang di sini jadi per bawah. Jadi 6 per 3 kali 2 log 2. Oke, 6 per 3, 2. 2 log 2, 1. 2 kali 1, 2. Oke, sifat ini merupakan turunan dari sifat eksponen yang dimana kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Namun salah satu pangkatnya jadi seper. Atau bisa juga ya seper. Oke. Selanjutnya sifat logaritma ke-6. Nah, sifat logaritma ke-6 adalah A log B sama dengan seper B log A kebalikan. Kayak pangkat negatif. 3 pangkat 3 sama dengan seper 3 pangkat min 3. Benar. Nah, kayak gini. Nah, jadi 3 log 27 sama dengan 3. Kita punya 3 log 27 sama dengan 3. Oke, kita save. Nah, seper 27 log 3. Oke, tadi seper B log A. Seper 27 log 3. Berarti kita punya 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Ini enggak? 27 itu 3 pangkat 3. Artinya kita punya seper 3 pangkat 3 log 3. Oke, 3 yang di sini kan pangkat 1. Ya enggak? 3 pangkat 1. Cuman kan karena tadi ya pangkat yang materi sebelumnya saya jelasin, kalau pangkat 1, nggak usah ditulis pangkat 1-nya. Tulisnya 3-nya ya kan? Artinya, ini 1, yang ini 3. Berarti M per N-nya berapa? 1 per 3 kan? Jadi 1 per 1 per 3, 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Jadi 1 per 1 per 3 itu sama dengan 3. Kalau bingung 1 per 1 per 3 itu bisa jadi 3 itu gimana? Maka pertanyaan saya, bagaimana SD-nya bisa lulus? Canda-canda. Harusnya memang ini pelajaran SD. Bahwa kalau pecahan-pecahan seperti ini ya, penjelasannya 1 per 1 per 3 sama dengan 3. 3-nya pindah ruas ke atas, 1 yang ininya pindah ruas ke bawah. 1 dikali 3 per 1 sama dengan 3. Dasar sekali ya ini. Jadi kalau kita punya sifat A log B sama dengan 1 per B log A, karena sama-sama hasilnya 3, maka ketika kita punya 3 log 27, itu hasilnya akan senilai dengan 1 per 27 log 3. Ngaruhnya apa Pak? Nanti contoh soal teman-teman akan paham. Ngaruhnya di mana. Terus sifat ketujuh. Ketika kita punya A pangkat A log B sama dengan B. Ingat sama-sama A, ini A. Ini A, ini A. Artinya nilai bilangannya sama. Artinya kayak gini nih. 3 pangkat 3 log 81. Oke. 3 log 81 berapa sih? 4 kan? Maka 3 pangkat berapa sih? 81 itu 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, kalau kita punya 3 pangkat 3 log 81, maka langsung aja jebret hasilnya 81. Ya. 3 pangkat 3 log 81. Ininya 3, ininya 3. Jadi kalau di sini 4 pangkat 4 log 16. Hasilnya 16. 5 pangkat 5 log 125. Hasilnya 125. Itu sudah jaminan ketentuan daripada sifat ini. Nggak usah kita cari buktikan lagi. Oke? Selanjutnya sifat ke-8. Cepat ya. Alhamdulillah. Sifat ke-8 ada A log B kali A B log C kali C log D sama dengan A log D. Jadi kuncinya A log B. B-nya log C. Nyambung kan? C-nya log D. Nah, ini berhenti di sini pun juga nggak apa-apa. Kalau berhentinya sampai sini dong gimana Pak? Sampai B log C saja. Maka kalau berhentinya cuma sampai B log C, maka jadinya A log C. Kalau sampai D, nih kalau sampai A log D,
Ya kan, sampai A log B, B log C, C log D, maka A log D. Tapi kalau cuma sampai A log B, B log C, maka sama dengannya A log C. Kayak gitu. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. 2 log 4, 4 log 16, 16 log 256. Maka bisa kita define langsung bahwa ini sebagai abstraksi contoh soalnya ya. 2 log 4 berapa sih? 2. 4 log 16, 2. 16 log 256, 2. 2 dari mana? 2 log 4, berarti 2 pangkat berapa yang hasil 4? 2 kan? 4 log 16, 4 pangkat berapa yang hasil 16? 2 juga. 16 log 256, 16 pangkat berapa yang hasil 256? Itu adalah 2 juga. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan nilai kalau A log D langsung berarti kan 2 log D-nya 256. Maka 2 log 256 sama dengan 8. Maka karena sama-sama dengan 8, sama-sama hasilnya sama dengan 8. Lagi-lagi kepleset saya ngomongnya. Itu sehingga kalau ada A log B kali B log C kali C log D, langsung aja hasilnya A log D. Jadi kayak 2 log 4, 4 log 16 kali 16 log 256, langsung hasilnya 2 log 256. Nggak usah pakai dijabarin lagi 2 log 4 berapa ya, 4 log 16 berapa ya. Terlalu lama. Langsung saja 2 log 200, 2 log 256. Ingat, hanya berlaku ketika ini dengan ininya sama. Ini dengan ininya sama. Kalau belum sama, maka disamakan dulu baru bisa dirubah. Nah, ini turunan dari pangkat-pangkat yang ingin, ingat nggak? Pangkat yang dipangkatkan lagi. Gitu. Kayak A pangkat B pangkat dipangkatkan lagi C, maka A pangkat B kali C. Tapi ini pangkatnya ada 3 biji. Berarti A pangkat B pangkat dipangkatkan lagi C, dipangkatkan lagi terhadap D. Jadi A pangkat B kali C kali D. Ya, ini hanya turunan rumus, ini nggak terlalu usah dipahami. Konsepnya yang penting ininya nih. Nah, dari situ tuh. Yang penting difahami. Sifat 8. Selanjutnya, sifat 9. Sorry. Nah, sifat 9 ini ketika ada A log B per C. Kan tadi kalau A log B min A log C sama dengan A log B per C. Sekarang kalau kita mau balik jadi negatif A log C per B. Nah, lo bingung kan? Sama. Enggak deh, saya bohong, saya bercanda. Masa saya bingung? 2 log 32 per 4. Oke, 32 per 4 berapa? 8 ya. Maka 2 log 8, 3. Coba kita cek min A log C per B. Oke, C per B-nya berarti 4 per 32 ya. Min 2 log 4 per 32 sama dengan min 2 log 4 per 32 itu kita sama-sama bagi 4. Yang atas 1, yang bawah 8. Jadi min 2 log 1 per 8. 1 per 8 itu berapa sih? 8 pangkat min 1 ya. Ingat dalam bilangan berpangkat kemarin. Oke, kita lanjutkan min. Oke, yang sini pangkat min 1, yang 2 sini pangkat 1. Jadi min 1 per 1. Dari mana Pak pangkat 1? Ingat 2 atau berapapun bilangannya, ketika tidak ada pangkat di atas, itu sebenarnya dia pangkat 1. Oke, nah jadi tinggal min dari min 1 per 1, 2 log 8. Oke, min 1 per 1 berapa? Min 1. Min 1, ini ada min depannya. Min kali min otomatis jadinya plus. Jadi tinggal 2 log 8 saja. 2 log 8 itu saberhak tilu atau 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kalau ada sifat A log B per C, 2 log 32 per 4 seperti ini, langsung bisa boleh kita tukar jadi min 2 log 4 per 32. Oke. Next. Gimana sekarang kita? Ini sifat 9. Sifat 10. Ketika ada A log B, itu jadi M log B per M log A. Contoh soal. Langsung ke contoh soal. Karena ini ngejelasinnya agak ribet kalau tanpa contoh soal. Oke, jika kita punya 2 log 4 sama dengan P, semisal, dan 2 log 3 sama dengan Q, maka tentukan nilai dari 6 log 64. Pertanyaan saya 6 log 64 ada nggak? Nggak ada kan? Maksudnya mungkin ada, tapi ya hasilnya susah di-define lah kalau pakai matematika normal. Maksudnya pakai angka-angka normal, angka-angka bilangan bulat biasa. Gitu. Mungkin hasilnya nggak tahu berapa gitu kan, abstrak dan seterusnya. Nah, maka dari itu 6 log 64 kita jabarkan.
log B per log A. Kita buang dulu M-nya nih. Kita cuekin dulu M-nya. Anggaplah nggak ada 2 log 64 atau 2 log 6. Kita langsung tulis dulu log. Jadi ketika ada soal seperti ini, teman-teman tulis dulu. Sorry. Ini tulis dulu. Nah, teman-teman tulis dulu begini. Log 64 per log 6. Log B per log A. Log 64 per log 6. Maka karena log 64 per log 6, kita lihat nentuin M-nya dari mana? Nentuin M-nya adalah dari bilangan yang paling banyak muncul dari yang diketahui dari soal. Di soal kita ketahui 2 log 4. Di soal kita ketahui 2 log 3. 2 berarti ada 3 angka. 2, 3, dan 4. Benar nggak? Di antara 2, 3, dan 4 yang paling banyak muncul mana? 2. Muncul berapa kali? 2 kali kan? Maka kita tulis di sini. Sorry. Kita tulis di sini 2, di sini 2. Maka karena kita tulis itu di situ 2, sehingga didapatlah 2 log 64 per 2 log 6. Begitu sejarahnya. Oke? Nah, karena kita sudah dapat basisnya, maka kita cari 64 itu penjabarannya berapa sih? Oh, 64 itu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Atau boleh juga sih teman-teman tulis langsung 4 pangkat 3, nggak masalah juga, nggak dosa juga gitu loh. Nah, okay. Nah, selanjutnya yang bawahnya juga 6 itu penjabarannya berapa sih? Oke, 2 kali 3. Pak, gimana sih cara nentuin penjabaran ini? Gampang. Lihat angka yang diketahui berapa. Oke, 4, 3. Maka hitung 64 dan hitung 6 yang bisa dipecah-pecahkan dengan angka 4, 3, dan 2. Jangan pakai angka lain. Atau boleh pakai angka 8 yang memang logaritmanya selesai gitu. Tapi jangan kalau memang sebisa mungkin bisa menggunakan angka yang hanya diketahui, maka gunakan angka yang diketahui. Tapi kalau memang mentok-mentok ya udahlah nggak bisa dipaksain dan lain-lain, gunakan angka yang memang logaritmanya itu selesai kayak 2 log 8 3 udah selesai gitu. Oke. Jadi penjabarannya dari angka-angka yang memang dari yang diketahui sehingga membentuk hasil angka ini. Harus kali Pak? Iya dikalikan dong. Kalau ditambahkan gimana? Ya. Maka 2 log 4 kali 4 kali 4, 2 log 2 kali 3. Sehingga 2 log 4 plus 2 log 4 plus 2 log 4 ya. Sifat perkalian jadi tambah. Kalau tambah jadi kali jadi tambah ya. Tapi ininya di dalam logaritmanya. Yang ini juga 2 log 2 plus 2 log 3. 2 log 4 kita punya P. P plus P plus P plus P 3P. Oke, yang bawah 2 log 2, 1. 2 log 3, jadi kita punya Q. Jadi 3P plus per 1 plus Q. Sifat terakhir, yaitu adalah A log B sama dengan A log C, di mana maka hasilnya adalah B sama dengan C. Ketika kita punya 2 log X plus 5 sama dengan 2 log 7, karena sama-sama basisnya 2, ingat kuncinya sama-sama basisnya 2, maka X plus 5 sama dengan 7. Sehingga X-nya sama dengan 7, 5-nya pindah ruas jadi negatif, 7 kurang 5, hasilnya X sama dengan 2. Oke. Nanti contoh soal ini akan saya berikan di grup kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami materi saya. Dan ingat selalu jaga kesehatan teman-teman. Semoga kita semua dapat melalui pandemi ini dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya kita bisa bertemu kembali bertatap muka seperti sedia kala. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan yang paling penting adalah saya selalu katakan, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya istighfar 3 kali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jikalau saya salah, setidaknya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.